Halo semuanya, saya di sini akan mempraktekkan rumus dari linear regression prediction, linear regression hypothesis testing, data logistik regression binary, dan juga machine learning. Nah, langsung saja kita ke file yang pertama, yaitu linear regression prediction. Nah, di sini fungsinya itu untuk memprediksi dan juga menghitung rata-rata. Nah, kita suruh mencari eh, durasi ini, skornya berapa gitu ya. Jadi ibaratnya atlet yang sedang belajar dengan durasi sekian dan skornya sekian. Nah, langsung saja kita yang pertama, coefficient of slope ini rumusnya sama dengan Linus buka kurung. Nah, yang pertama ini kita blok bagian skor, koma, blok bagian duration ya, koma kita pilih yang true, lalu kita pilih false, enter. Nah, di sini ya hasilnya 5,25 sekian. Selanjutnya yang coefficient of intercept ini eh, kita blok duration dan score, lalu kita pilih insert charge yang scatter. Nah, di sini kita pilih tanda plus ini, trend line, kita ulangi, trend line, for option, kemudian kita pilih yang linear dan scroll ke bawah. Nah, ini kita centang yang display equation on charts dan juga display R square value on charts. Nah, untuk melihat garis ini agar terlihat, kita ganti warnanya ya, menjadi warna merah. Nah, sudah terlihat. Kita juga bisa perbesar. Nah, ini. Jadi, coefficient of intercept-nya itu 67,16. Sebenarnya di sini sudah ada rekomendasinya ya, tapi kita cari dengan cara seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya di sini sama dengan coefficient of slope dikali durasi yang ada di sampingnya sini, lalu ditambah coefficient of intercept. Nah, jangan lupa kita beri tanda kunci ya di sini. Nah, selanjutnya enter. Untuk bawahnya ini kita tinggal tarik aja. Nah, lalu ini kita rubah menjadi number ya. Kita blok dulu. Nah, sudah ketemu semuanya. Jadi, prediksi durasi 3 itu eh, skornya 83 dan seterusnya. Jadi, sudah terhitung semua ya.
Nah, selanjutnya kita ke file yang kedua, yaitu linear regression hypothesis testing. Jadi, di sini ada variabel X1, X2, X3, dan keputusan pemilihan Y. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus, kita pilih data, data analyze, kita pilih yang regression. Nah, ini input Y range-nya kita blok dari keputusan pembelian. Setelah itu input X range-nya kita blok dari X1, X2, dan X3. Nah, kita centang yang label dan new worksheet way karena nanti kita akan munculnya di sheet baru ya. Oke. Nah, ini saya perbesar dulu agar kelihatan. Nah, di sini untuk R square-nya, nilai R square-nya 0,57 sekian, yang artinya ini dipengaruhi oleh variabel bebas dari penelitian ini. Lalu di bagian ANOVA, signifikan F-nya ini regression 0,046. Jadi nilainya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel Y atau keputusan pembelian. Nah, di sini koefisien dari X1, X2, X3 dengan p-value-nya. Yang pertama X1 0,64 atau p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi secara parsial memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap variabel Y. Lalu yang digital marketing atau X2 ini p-value-nya 0,007 atau lebih kecil dari 0,05 yang secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap variabel Y. Lalu yang iklan koran X3 ini p-value-nya 0,63 atau lebih besar daripada 0,05 yang secara parsial memiliki pengaruh positif dan tapi tidak signifikan dengan variabel Y. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke sheet 1. Nah, di sini kita blok ya dari X1, X2, X3, dan juga Y. Nah, kita paste di SPSS ya.
Nah, selanjutnya kita buka variable view. Di sini untuk nama kita ganti menjadi X1, kemudian X2, X3, dan juga Y. Untuk label, kita berikan nama iklan radio. Digital marketing. Iklan koran. Dan juga keputusan pembelian. Untuk measure di sini kita ganti scale, X2 juga scale, X3 scale. Nah, sudah kita balik ke data view. Kita pilih analyze. Kita pilih regression yang linear. Nah, di sini dependennya kita isikan keputusan pembelian. Lalu X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independen. Kita pilih statistik di sini. Kita centang yang Cholinerty diagnosis. Lalu continue, kita pilih yang float. Nah, ini as receipt kita masukkan ke Y, dan ZWRED kita masukkan ke X. Lalu histogram dan normal probability plotnya kita centang, continue, lalu bagian save, centang bagian understander di residual. Lalu continue, kita oke. Nah, ini dia outputnya. Kita lihat di bagian histogram. Nah, ditunjukkan bahwasannya garis ini terbentuk seperti gunung. Jadi, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal. Lalu, untuk normal PP plotnya, nah di sini variabelnya tersebar di antara garis-garis diagonal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data ini juga menunjukkan terdistribusi secara normal. Lalu kita kembali ke data view. Nah, ini kita lihat ya, kita akan lihat data baru. Kita blok, pilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih hewan sampel KS. Nah, untuk tes variable listnya, kita pilih yang unstandardized, kita masukkan, lalu kita oke. Nah, ini muncul NPAR testnya. Kita bisa lihat di sini nilainya 0,078 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya bisa dikatakan datanya terdistribusi secara normal. Lalu untuk koefisien ini kita lihat di statistik PIF-nya ini. Nah, ini tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi ini 1, 1, 1, 1. Lalu untuk collinearity tolerance-nya juga
harus lebih dari 0,01 dan di sini lebih dari 0,01. Jadi tiga variabel ini tidak saling korelasi. Lalu untuk scatter plotnya, di sini datanya menyebar ya, jadi bebas. Selanjutnya model summary, R square-nya ini 0,57 dan variabel Y-nya dipengaruhi dari variabel X1, X2, dan juga X3. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu untuk ANOVA, di sini uh, regressionnya, nih signature-nya 0,046 atau kurang dari 0,05. Jadi secara simultan atau bersamaan X1, X2, dan juga X3-nya mempengaruhi keputusan pembelian atau variabel Y. Nah, selanjutnya untuk koefisiennya, di sini iklan radio atau X1, p-value-nya 0,641 atau lebih besar dari 0,05. Jadi, bisa dikatakan eh, memiliki pengaruh positif, tapi tidak signifikan. Lalu untuk digital marketing atau X2-nya, p-value-nya 0,008 atau kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Lalu untuk iklan koran atau X3-nya, p-value-nya 0,638 atau bisa di lebih dari 0,05 atau bisa dikatakan pengaruhnya positif tapi tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke file data logistik regression binary. Ini kita akan mencari tahu seberapa besar umur mempengaruhi subscribe atau tidak subscribe. Jadi di sini ada tertera umur dan juga subscribe atau tidak ya. Kalau 0 ini berarti tidak subscribe, jadi kalau 1 itu subscribe. Nah, kita blok dulu datanya. Lalu kita copy, kita masuk ke SPSS, kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Lalu kita masuk ke variable view. Nah, ini namanya kita ganti ya. Yang pertama age, yang kedua subscribe. Lalu desimalnya kita rubah menjadi 0 semua. Value-nya yang subscribe ini. Nah, sini value-nya 0, labelnya no subscribe. Add, lalu value 1, labelnya subscribe. Kita oke. Nah, measure di sini kita rubah menjadi scale dan yang subscribe kita rubah menjadi nominal. Lalu kita balik ke data view. Nah, ini kita pilih yang analyze, lalu regression, binary logistik. Nah, di sini yang subscribe kita masukkan ke dependent dan yang edge kita masukkan ke covariate. Lalu kita pilih yang shift
Nah, ini kita centang yang probabilities dan group membership, continue, lalu option, kita centang semuanya ya. Nah, ini juga tidak perlu dirubah, 95%. Sudah, kita lanjut dan kita oke. Nah, ini hasilnya. Di bagian case processing summary, jadi total data itu kan 41, jadi sudah lengkap ya. Lalu data yang tidak terhitung itu 0, jadi totalnya ada 41. Kemudian dependent variable encoding di sini no subscribe itu 0 dan subscribe itu 1. Nah, untuk blok yang 0 ini kita lihat di sini 45 semua dan kita bandingkan dengan blok 1 di sini 38. Jadi turun ya. Dapat disimpulkan datanya semakin baik. Jadi dari tinggi ke rendah. Lalu untuk omnibus test of model coefficient di sini signaturenya 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel X1-nya atau H itu mempengaruhi dan signifikan terhadap keputusan subscribe atau tidak subscribe. Selanjutnya untuk model summary di Nagel Care R square ini 0,2228% atau bisa dikatakan mempengaruhi ya. Lalu Hausmer and Lemaitre test di sini signaturenya 0,802 atau lebih besar dari 0,05. Jadi datanya sesuai dengan modelnya. Lalu classification table-nya di sini overall presentasinya 78% ya. Jadi keketatan prediksinya juga 78% gitu. Lalu variable in the equation-nya di sini umur itu signaturenya 0,019 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan kemungkinan semakin tua akan semakin subscribe. Jadi lebih banyak subscribe gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke file yang terakhir yaitu machine learning. Di sini kita sudah disiapkan data, ada IQ, gender, totality, personality, pengalaman kerja, gelar, math, audit akhir, dan juga performa. Nah, kita akan eh, mengisi performa yang kosong ya. Di sini dari mulai urutan ke 101 hingga akhir. Kita lihat dulu di variable view. Di sini sudah terisi ya labelnya semua, values-nya juga. Kita balik lagi ke data view. Nah, caranya kita pilih analyze, neural network, multi-layer perceptron. Nah, di sini kita isikan skor kinerja karyawan ke dalam dependent variable. Lalu yang lainnya semua kita masukin ke dalam covariate ya. Setelah itu kita pilih output. Nah, di sini kita centang yang independent variable importance analyze. Lalu kita pilih yang save. Kita centang yang save predicted value or category. Lalu kita pilih OK. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya di bagian case processing summary. Sampel training ada 70% dan testing ada 30%.
Jadi valid ya 100%. Lalu ini ada 15 itu data yang masih kosong tadi. Jadi totalnya ada 115. Lalu di bagian network information, hidden layer-nya di sini number of hidden layer ada satu, number of unit in hidden layer ada tiga. Kita lihat di ini untuk gambarnya ya. Di model summary, training persen prediction-nya ada 34,3% dan testing prediction-nya ada 53,3%. Masih tinggi ya, jadi hasilnya masih besar, belum dapat dipercaya atau akurat. Nah, ini untuk IQ dan pengalaman kerja dan lain-lain. Ini independent variable important. Di sini faktor yang mempengaruhi itu ada intelligent quotient atau IQ yaitu 100% dan yang kedua ada pengalaman kerja yaitu 81,5%. Nah, karena ini datanya masih besar, kita balik lagi ke data view. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita ulangin, pilih analyze, neural network, multi-layer. Nah, ini kita keluarkan semua. Lalu kita pilih yang IQ untuk dimasukkan dan juga pengalaman kerja. Nah, untuk output dan juga save masih sama ya yang dicentang. Lalu kita pilih OK. Jadi ini untuk hasil yang keduanya ya. Testingnya di sini turun dan trainingnya naik. Jadi bagus ya. Lalu untuk hidden layer-nya ini menjadi nambah satu menjadi 4. Yang sebelumnya itu 3. Ini gambarnya juga sudah berbeda. Kemudian model summary-nya di sini trending itu prediksinya ada 19% dan testing prediction-nya ada 25%. Jadi turun ya sudah kecil, datanya bisa dibilang akurat. Nah, ini untuk eh, independent variable importance-nya IQ 100% dan pengalaman kerja 59,1%. Lalu kita balik lagi ke data view. Kita bisa lihat di sini untuk performanya. Nah, jadi suatu perusahaan biasanya melihat atau HRD itu rekrut karyawan dengan melihat performanya yang paling tinggi. Misal satu perusahaan membutuhkan 2 karyawan, itu diambil dari performa yang paling tinggi, yaitu 10. Jadi urutan ke 114 dan 115. Lalu jika membutuhkan 5 karyawan, ya terhitung dari performa yang paling tinggi, yaitu 10, 10, 9, 9, 9. Jadi eh, yang dipilih itu dari 111 hingga 115.